Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang sakit mudah-mudahan sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sampai saat ini belum ada negara ASEAN yang mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Beberapa negara ASEAN telah berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi, seperti Thailand pada edisi 2014-2018, serta Vietnam pada edisi 2022. Jadi dua negara tersebut memang sudah pernah merasakan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, Indonesia itu mengikuti ronde ketiga edisi tahun 2026. Tim Indonesia itu mencatat sejarah dengan mencapai satu wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga, dan sepertinya inilah yang momen yang sangat tepat untuk timnas Garuda yang kembali menggendong beratnya sepak bola ASEAN di kancah internasional. Harapan ASEAN untuk mencapai tahap tersebut masih menjadi impian yang akan segera dibebankan ke kita. Setelah matchday Maret, usai dengan poin di genggaman Patrick Kluivert, ya, mimpi besar timnas Indonesia ya, di Piala Dunia sejatinya tetap terbuka. Hanya saja impian itu membutuhkan jalan yang lebih berliku dengan bersaing di ronde 4 terlebih dahulu, sebab secara hitungan klasemen ronde ketiga timnas sudah terpaut 4 poin dengan sang runner-up Australia. Sedangkan jadwal dua laga terakhir di match Juni hanya ditargetkan meraih poin di kandang Garuda. Ketika menjamu Cina, itu saja yang targetnya, dan satu laga lagi menghadapi Jepang. Hampir tidak mungkin ya, meski tim ASEAN Momariasu sudah lolos, namun mereka punya ambisi untuk melibas semua pertandingan untuk memecahkan rekor, serta kali ini main di negeri Sakura sendiri. Jadi sangat sulit ya. Nah, untuk match di Juni setidaknya PSSI menginginkan Patrick mendapatkan 3 poin lawan Cina ya, sudah bisa dipastikan lolos bagi ronde 4 ya. Dan kenapa? Karena selisih dengan Bahrain itu 3 angka, serta secara produktivitas gol Indonesia itu lebih unggul. Sedangkan lawan Jepang paling realistis dan memaksa mungkin hanya bisa 1 poin. Itu pun diprediksi akan menggunakan skema parkir tank atau parkir bis. Dan kembali lagi, mau sebesar apapun efek total football, tim kepelatihan Belanda itu sangat sulit untuk menembus tembok Jepang. Nah, namun jika hoki bisa menang juga, maka Indonesia bisa meraih 6 poin dengan total bisa 15 poin. Tapi anggaplah itu agak mustahil. Selain lewat jalur runner-up, timnas ini sejatinya masih punya skenario yang dimana Patrick Kluivert lebih condong untuk punya peluang besar lolos ke putaran keempat ya, dengan posisi 3 atau 4 poin sebagai target utama ya. Atau kita bisa menduduki 3 atau 4 ya, di ronde ketiga ini ya. Itu bisa masuk ke putaran keempat. Kita bakal bersaing dengan Arab Saudi di posisi tersebut, dan Arab sendiri juga masih ingin mengejar Australia di runner-up. Jika sesuai target, PSSI mendapatkan 3 poin lawan Cina, maka 12 poin sudah cukup mengantarkan Garuda ke ronde 4. Tapi yang tidak disangka-sangka,
hal ini ternyata sudah ada skenario dari Pak Erick Thohir, di mana Ketua Umum PSSI memang menargetkan tim Indonesia lolos lewat jalur keempat. Ya. Bahasanya adalah saya sudah bertemu dengan pelatih, kami serius bicara soal target timnas untuk minimal lolos ke ronde keempat dengan menempati 4 besar di grup, kata Pak Erick Thohir dikutip dari Tempo.co. Kemudian seandainya bermain di ronde keempat, timnas Indonesia akan bergabung ke dalam satu grup yang berisikan 3 tim, di mana setiap tim akan bertanding sebanyak 1 kali di tempat netral. Dan jika ingin mendapatkan tiket ke Piala Dunia di babak ini, maka harus mengincar posisi pertama dalam skema ini. Hanya puncak klasemen dari masing-masing grup berhak otomatis lolos sementara jadi puncak klasemen itu langsung lolos. Nah, sementara yang runner up dari grup A atau B di ronde keempat akan menjalani babak playoff tambahan. Jadi itu ada skema yang harus dilalui untuk ronde keempat. Sangat sulit, tapi ya sudah, harus kita hadapi karena kenyataan yang ada kita untuk mencapai klasemen nomor 2 sudah sangat berat sekali. Ya, tapi kita tunggu, siapa tahu bola itu betul-betul dan kita bisa memenangkan Cina dan bisa memenangkan dengan Jepang. Kalau itu terjadi ditambah 6 poin bisa 15. Nah, 15 ini kalau ada keselionya Australia, kita bisa menjadi ronde out, bisa klasemen kedua. Tapi itu namanya ketergantungan ke tim lain. Ya, sampai itu terima kasih. Merdeka.